Hai, hello. Ketemu lagi kali ini dengan topik arsip beruntun atau sequential file. Sepertinya menarik. Yuk kita mulai. Pertama, kita belajar dulu mengenai apa itu rekaman atau record. Rekaman atau record adalah data yang bertipe sama. Contohnya beberapa data pada tabel berikut. Ada nomor induknya, ada nama, dan ada nilainya. Maka yang disebut dengan sebuah rekaman adalah sebuah baris data seperti yang ditandai merah ini. Lalu, apa itu arsip beruntun atau sequential file? Sequential file adalah sebuah file yang berisi kumpulan rekaman dengan kolom-kolom data tertentu sesuai dengan kebutuhan. Tapi dalam sebuah arsip beruntun, nama-nama kolom tidak ikut disimpan di dalam file, sehingga file hanya berisi kumpulan rekaman saja. Arsip beruntun diakhiri dengan data dummy sebagai EOF atau end of file. Nah, ini adalah contoh isi dari arsip beruntun. Kita lihat di sini. Di sini adalah nomor induknya, nama, dan nilai. Kemudian inilah yang disebut dengan EOF atau end of file. Kita bisa mendefinisikan sendiri end of file ini. Yang penting adalah kita dapat memastikan bahwa end of file ini tidak sering digunakan atau dapat diinterpretasikan sebagai data. Kita lihat di sini digunakan X, di mana akan sangat jarang orang menggunakan nomor induk seperti ini, nama seperti ini, atau nilainya seperti ini. Sehingga representasi seperti ini dapat digunakan sebagai EOF. Ilustrasi dari pengaksesan file adalah sebagai berikut. Ada sebuah file. Kemudian file ini akan disimpan di dalam hard disk. Sehingga dia bersifat tetap tersimpan dengan kondisi yang sama jika telah dilakukan proses penyimpanan ketika komputer dimatikan dan kemudian hidup kembali. Kemudian program komputer akan mengakses file itu, di mana ketika sebuah program komputer sedang melakukan pengaksesan terhadap file dan belum dilakukan close terhadap file tersebut, maka file ini akan seperti memiliki hubungan dengan program komputer yang sedang dijalankan. Sehingga jika file ini akan dilakukan penghapusan, biasanya akan muncul pesan bahwa file ini tidak dapat dihapus karena sedang diakses oleh program lain. Nah, bagaimana kita membuat arsip beruntun? Pertama, inilah yang harus kita pelajari dari kode programnya dalam bahasa C. Kita membuat tipe bentukan, yaitu nilai matkul, kemudian main, membuat deklarasi untuk record atau rekaman, membuat deklarasi untuk menghubungkan ke file yang akan kita akses, melakukan pengaksesan terhadap file. Di sini kita melihat file open. Ini adalah nama filenya. Pastikan bahwa nama filenya sesuai. Kemudian dibuka dengan mode write. Mode write ini adalah jika filenya sudah ada, maka isinya akan ditimpa. Dan jika filenya belum ada, maka filenya akan dibuat di tempat yang sejajar dengan program yang kita buat. Kemudian kita memulai proses penulisan ke file. Meminta masukan berupa NIM atau nomor induknya. Memeriksa jika masukan belum merupakan EOF. Meminta data nama. Meminta data nilai. Kita tuliskan data yang telah dimasukkan user ke dalam file. Ini adalah proses iterasi, yaitu meminta NIM untuk proses perputaran berikutnya.
Jika looping sudah selesai, maka dituliskan data dummy ke dalam file sequential filenya. Jangan lupa, jika sudah melakukan fopen atau file open, maka perlu dilakukan file close atau fclose. Hal ini diperlukan agar dapat dipastikan bahwa file yang sudah diakses dan memiliki hubungan sudah tidak memiliki hubungan kembali. Karena bila masih dianggap memiliki hubungan dengan suatu program, maka file itu tidak akan dapat dihapus karena dianggap sedang diakses oleh program lain. Padahal mungkin saja sudah tidak dipergunakan. Kita perlu untuk memahami apa itu arsip kosong. Arsip kosong adalah sebuah file yang hanya berisi EOF atau data end of file. Kadang kita juga menyebutnya sebagai data dummy. Arsip berisi rekaman adalah arsip yang berisi data beserta data dummy. Jangan pernah melupakan data dummy ya kakak, karena ini adalah sebagai tanda batas akhir dari rekaman. Lalu bagaimana kita mencoba untuk membaca arsip beruntun tanpa pencarian? Pastikan ada file sequential file yang diletakkan sejajar dengan program yang akan kita buat ini, sehingga program ini dapat membaca file yang benar. Kita lihat di sini. Membuat tipe bentukannya. Mainnya. Mendeklarasikan rekaman. Mendeklarasikan akses ke file. Melakukan akses file, perhatikan di sini nama filenya harus benar-benar sama dengan file yang sudah disediakan dan file itu sudah berisi data dan data dummy atau EOF. Kemudian perhatikan di sini bahwa mode pengaksesannya adalah R atau read, sehingga kita membaca file yang sudah ada. Maka perlu dipastikan file yang akan dibaca sudah ada datanya beserta data dummy-nya atau EOF. Mulai melakukan pembacaan terhadap file. Jika pembacaan pertama adalah data dummy, maka tampilkan bahwa arsip kosong. Jika yang ditemukan pertama bukan data dummy, maka lakukan pengulangan pembacaan terhadap file. Kemudian di dalamnya, tampilkan ke layar, baca lagi untuk data berikutnya, dan kemudian kembali ke atas kembali untuk menampilkan data berikutnya. Jangan lupa setiap melakukan fopen untuk melakukan fclose, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah contoh program untuk membaca sequential file dengan melakukan pencarian data. Mendeklarasikan tipe bentukan, mainnya, mendeklarasikan rekaman, mendeklarasikan akses untuk file, melakukan pembacaan terhadap file. Kita bisa melihat di situ mode pembacaan adalah read. Mendeklarasikan name yang akan dicari. Meminta masukan dari user. Memulai pembacaan dari file. Memeriksa apakah data pertama merupakan EOF atau bukan. Jika iya, maka tampilkan arsip kosong. Jika kata cari yang dimasukkan user adalah EOF, maka tampilkan tidak ditemukan. Lainnya, maka lakukan pengulangan pencarian menggunakan sequential search.
iterasi berikutnya untuk membaca file, karena di dalam while langsung dilakukan pengecekan apakah pembacaan sebelumnya merupakan name yang dicari. Keluar dari while, maka jika ditemukan data yang dicari, tampilkan datanya. Jika tidak ditemukan, maka tampilkan tidak ditemukan. Seperti biasanya, jika sudah melakukan fopen, maka perlu untuk melakukan fclose. Jangan pernah lupa ya kakak, fopen harus bertanggung jawab untuk melakukan fclose. Seperti halnya jika memulai hubungan. Jadi kalau sudah menyatakan memulai hubungan, maka tidak boleh digantung ya kakak. Orang IT selalu seperti itu, tidak boleh digantung. Sehingga perlu dilakukan close hubungan dengan baik-baik. Begitu ya kakak, untuk orang IT. Jadi tidak ada kamus hubungan yang menggantung. Berikutnya adalah kita belajar untuk menyalin arsip beruntun. Misalkan sudah ada sebuah arsip beruntun dan kita ingin menyalinnya ke arsip beruntun yang baru. Hal ini diperlukan untuk menyimpan data sebelumnya, misalkan akan diubah ataupun ada yang akan dihapus. Maka kita masih punya data sebelumnya sebagai backup atau cadangan. Maka jalan prosesnya adalah deklarasikan tipe bentukan, mainnya, deklarasikan rekaman. Karena ada dua file yang akan diakses, yang pertama adalah untuk dibaca dan yang kedua adalah untuk ditulis, maka diperlukan dua buah koneksi akses pada file. Maka ini untuk yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dibuka dengan mode read, yaitu file yang sudah berisi rekaman. Yang kedua dibuka dengan mode write, yaitu file yang akan ditulis sama persis seperti file yang dibaca. Mulai melakukan proses penyalinan. Membaca file pertama. Jika hasil pembacaan adalah EOF, maka langsung tulis EOF di dalam file kedua. Lainnya, melakukan pengulangan pembacaan dan penulisan. Menuliskan hasil pembacaan pertama ke dalam file kedua. Membaca kembali file pertama. Kemudian diulang lagi ke atas. Dituliskan lagi ke dalam file kedua. Begitu seterusnya sampai ditemukan data EOF. Tuliskan data EOF ke dalam file kedua. Beritahukan bahwa proses telah selesai. Jangan lupa melakukan fclose dari semua yang sudah dibuka. Ingat kakak, orang IT tidak boleh membuat hubungan menggantung ya, karena nanti resource-nya akan menjadi lebih besar yang digunakan dan dianggap tidak dapat diakses oleh program yang lain. Sekian materi untuk hari ini. Sisanya akan disambung untuk minggu depan. Jangan lupa untuk mengikuti kembali ya kakak. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kakak-kakak semua. Sampai jumpa.